Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang keterampilan berbahasa Indonesia dari mata kuliah keterampilan membaca dan menulis yang diampu oleh Pak Arifin Ahmad, SPD MPD. Untuk anggota kelompok 1, yaitu yang pertama, Sharon Regina Putri dengan NIM 205060175. Yang kedua, Ivena Dea Lestari dengan NIM 205060183. Ketiga, Sarah Anida Putri dengan NIM 205060186. Dan yang terakhir, Nindi Hafizah dengan NIM 205060196. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian keterampilan berbahasa. Adapun pengertian bahasa sendiri, yaitu merupakan kumpulan bunyi-bunyi yang bersistem dan bermakna yang diujarkan serta berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan manusia. Dengan bahasa di sini, yaitu kumpulan bunyi-bunyi, dapat menimbulkan atau menunjukkan fungsi dari bahasa itu sendiri, yaitu yang pertama, fungsi komunikasi, yang kedua, fungsi ekspresi diri. Kedua fungsi ini tidak dapat dipisahkan, karena dua fungsi tersebut merupakan komponen dari bahasa yang akan menimbulkan keterampilan berbahasa. Adapun keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya, profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun jenis-jenis keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu pada umumnya mencakup 4 komponen, yaitu menyimak atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, dan menulis atau writing. Selanjutnya, keterampilan berbahasa ialah kemampuan dan kecepatan menggunakan bahasa yang mencakupi keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 4 keterampilan berbahasa tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, kita akan membahas tentang keterampilan menyimak. Dari segi pengertiannya, menyimak memiliki 3 makna, yaitu menyimak, mendengar, dan mendengarkan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu mendengar. Nah, di sini, mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna dan pesan bunyi itu. Yang kedua, adapun mendengarkan, yaitu secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Dan yang ketiga, menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Jadi, ketiga makna ini memiliki pengertian yang berbeda. Maka dari itu, untuk keterampilan menyimak sendiri, yaitu merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Hal ini berarti dalam kegiatan menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya, dan menafsirkan maknanya sehingga tertangkap pesan yang disampaikan pembicara. Adapun menurut Purwadarminta tahun 1984, halaman 941, bahwa menyimak adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Nah, jadi menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan perbedaan dengan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna itu. Jadi intinya, menurut Purwadarminta, bahwa menyimak itu benar-benar memperhatikan. Selanjutnya, adapun menurut Ahsin dalam Arifin DKK tahun 2009, halaman 16, bahwa mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna bunyinya. Sedangkan mendengarkan atau menyimak
adalah kegiatan mental yang lebih aktif daripada mendengar. Jadi, inti dari menurut Ahsin di sini, bahwa menyimak adalah kegiatan yang lebih aktif daripada mendengar. Selanjutnya, adapun tujuan dari keterampilan menyimak, yaitu yang pertama, menyimak untuk belajar di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipergelarkan atau dipagelarkan, terutama dalam bidang seni. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak, yaitu baik dan buruk, indah dan jelek, tepat dan ngawur, logis tidak logis, dan sebagainya. Adapun tujuan yang keempat, yaitu menyimak untuk mengapresiasi di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Misalnya, pembacaan berita, puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. Selanjutnya yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide di mana orang yang menyimak bermaksud agar mengkomunikasikan ide-ide, dapat gagasan, maupun perasaan-perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Selain tujuan, adapun jenis-jenis menyimak. Jenis menyimak dapat dibedakan berdasarkan tujuan kegiatan menyimak dan intensitas proses menyimak, menurut Arifin, DKK 2019, halaman 126. Berdasarkan tujuannya, menyimak dapat dibedakan atas menyimak untuk belajar, hiburan, menilai, mengapresiasi, dan memecahkan masalah. Untuk jenis yang pertama, yaitu menyimak untuk belajar. Menyimak untuk belajar dikhususkan untuk belajar, baik dari sekolah non-formal atau formal. Selanjutnya, menyimak untuk hiburan, misalnya pada pementasan seni. Selanjutnya yang ketiga, menyimak untuk menilai. Biasanya ini digunakan di perlombaan. Jadi, juri menilai apa yang ditampilkan dalam lomba. Misalnya, lomba membaca puisi, lomba paduan suara. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Di sini memiliki nilai tambahan, yaitu ada hiburan dan memiliki nilai plus. Selanjutnya yang kelima, menyimak untuk memecahkan masalah. Di sini biasanya orang-orang untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun 10 jenis menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut Sutari tahun 1998 halaman 47. Yaitu 2 diantaranya adalah menyimak ekstensif atau extensive listening. Di sini, menyimak ekstensif tanpa bimbingan guru. Jadi, di sini secara bebas. Untuk yang kedua, yaitu menyimak intensif. Di sini, menyimak harus dibimbing oleh guru. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, keterampilan yang kedua, keterampilan membaca. Adapun pengertian dari keterampilan membaca. Yang pertama, keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Namun pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seiring kali keterampilan membaca dikembangkan secara integrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Menurut Sudarso tahun 2001, keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, dan atau kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca.
Selanjutnya ada tujuan dari keterampilan membaca. Hal terpenting dari memahami pengertian keterampilan membaca adalah memahami tujuan membaca itu sendiri. Ada yang tujuannya untuk adu kecepatan membaca, ada juga yang membaca untuk kepentingan sendiri. Misalnya mencari. Dari hal tersebut jelas bahwa bisa dilihat tujuannya terlebih dahulu. Adapun tujuan membaca lainnya, diantaranya yang pertama sebagai sarana untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dari beberapa tingkat jenjang pendidikan. Tanpa membaca tentu saja transformasi ilmu pengetahuan sulit untuk diwariskan. Yang kedua, selain itu juga membaca sangat bermanfaat untuk mematangkan informasi yang belum lengkap menjadi semakin lengkap. Yang ketiga, dalam kebutuhan lain, membaca juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk membantu dan mematangkan hasil penelitian, eksperimen, atau penulisan. Dengan kata lain, tujuan membaca memiliki banyak sekali manfaatnya bagi kita. Menariknya, beda profesi dan jurusan, keterampilan membaca tetap harus dibutuhkan untuk mendukung dan mengembangkan serta menyempurnakan pengetahuan agar tetap informatif. Yang selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan pada tahun 2008, keterampilan membaca memiliki beberapa jenis, di antaranya membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang pertama ada membaca nyaring. Dikatakan membaca nyaring ketika seseorang membaca dengan melafalkan atau menyuarakan suara mereka. Biasanya membaca nyaring lebih sering dilakukan oleh pelajar yang masih sekolah dasar, kelas 1 atau 2, karena tahapan usia mereka memang sedang dalam tahap belajar membaca. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati lebih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan membaca yang lebih baik dan lancar membaca. Membaca dalam hati sendiri terbagi menjadi membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif. Dikatakan membaca ekstensif ketika seseorang membaca secara lebih luas, di mana objek yang dibaca lebih banyak dan memakan waktu yang relatif singkat. Kelemahannya dari segi penyerapan materi lebih rendah. Bentuk membaca ekstensif adalah membaca survei, membaca sekilas yang ada di surat kabar atau tabloid. Membaca ekstensi termasuk membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca yang bersifat luaran, jadi tidak melihat esensi atau tidak memedulikan pesan yang disampaikan dari isi buku tersebut. Lalu selanjutnya membaca intensif. Yang dimaksud dengan membaca intensif adalah membaca secara teliti. Yang termasuk membaca intensif adalah membaca studi seksama, penanganan terperinci untuk mengerjakan tugas, jadi lebih menekankan pada tingkat pemahaman besar yang disampaikan penulis. Jadi tidak bersifat luarannya saja, tetapi ada dari segi esensinya. Lalu yang ketiga, membaca kritis. Ada juga yang disebut dengan membaca kritis. Ketika seseorang membaca untuk kepentingan mengkritik, maka akan masuk ke dalam kategori ini. Pembaca ini harus hati-hati, karena jika tidak, hati-hati dapat memicu kritik balik. Selain membaca kritis, ada juga membaca kreatif. Membaca kreatif adalah membaca untuk mencari ilmu baru dari bacaan yang sedang dibacanya. Jadi, pembaca lebih menekankan pada esensi isi bacaannya. Kebalikannya dari membaca cepat yang hanya mengejar kecepatan membaca, tidak memperhatikan pesan yang dibacanya. Selanjutnya ada keterampilan berbicara akan disampaikan oleh teman saya. 3, ada keterampilan berbicara. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari keterampilan berbicara. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa
diperlukan untuk berbagai keperluan. Salah satu keterampilan berbahasa adalah keterampilan berbicara. Berbicara menjadi sebuah keterampilan yang penting dan harus diperoleh mahasiswa. Karena melalui keterampilan berbicara, mereka dapat menyampaikan keinginan, informasi, pikiran, dan ide-ide, serta membujuk, meyakinkan, bertanya, dan menghibur orang lain. Kegiatan berbicara dapat mencerminkan kemampuan orang dalam berpikir. Itu menurut Darmuki dan kawan-kawan pada tahun 2017. Berbicara adalah kemampuan untuk mengatakan suara artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan atau mengirimkan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Hidayati tahun 2018. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, ide, kemauan, dan perasaan kepada orang lain secara lisan. Yang B, tujuan keterampilan berbicara. Berbicara dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan ide, perasaan, dan kemauan, serta untuk lebih menambahkan pengetahuan dan cakrawala pengetahuan, menurut Sadono dan Slamet tahun 2012. Dalam suatu pembicaraan, seorang pembicara dalam menyampaikan pesan kepada orang lain pasti memiliki tujuan yang ingin mendapatkan respon dan reaksi. Tujuan pembicaraan tergantung dari keadaan maupun keinginan pembicara. Secara umum, tujuan pembicaraan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada mendorong dan menstimulasi. Maksudnya, yaitu pembicara berusaha memberikan semangat dan gairah hidup kepada pendengar. Reaksi yang diharapkan oleh yang pembicara yaitu dapat menimbulkan inspirasi dan membangkitkan emosi bagi para pendengarnya. Yang kedua, meyakinkan. Maksud dari meyakinkan di sini yaitu jika pada saat ceramah pembicara berusaha untuk mempengaruhi keyakinan, pendapat atau sikap pendengar melalui dari argumentasinya. Yang ketiga, menggerakkan. Menggerakkan yang dimaksud di sini yaitu apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar, misalnya berupa seruan atau persetujuan maupun ketidaksetujuan, pengumpulan dana, penandatanganan suatu resolusi, dan mengadakan aksi sosial. Yang keempat ada menginformasikan. Maksudnya adalah pembicara ingin memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Yang kelima, yaitu menghibur. Menghibur di sini yaitu pembicara mempunyai maksud menggembirakan atau menyenangkan bagi para pendengarnya. Keterampilan berbicara mempunyai dua faktor penunjang utama, yaitu yang pertama ada faktor internal yang merupakan segala potensial yang ada dalam diri seseorang, baik fisik maupun non-fisik. Dan yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu tingkat pendidikan seseorang, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan berbicara yaitu mengkomunikasikan, menghibur, memberitahukan, dan meyakinkan orang lain dalam rangka berkomunikasi untuk menambah pengetahuan. Yang C, ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Berbicara terdiri atas berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara formal yaitu misalnya diskusi, ceramah, pidato, wawancara, dan bercerita. Sedangkan berbicara informal yaitu misalnya kita bertukar pikiran, ada percakapan, penyampaian berita, bertelepon, dan memberi petunjuk. Berbicara dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada berbicara di muka umum atau public speaking, yang meliputi berbicara pemberitahuan, kekeluargaan, bujukan, dan perundingan. Dan yang kedua ada
berbicara pada konferensi atau konferensi speaking yang meliputi diskusi kelompok, prosedur parlementer, dan debat. Menurut Haryadi dan Zamzami dalam STY Selamat tahun 2008, halaman 38. Macam-macam berbicara berdasarkan pada yang pertama yaitu ada situasi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga metode penyampaian, yang keempat jumlah penyimak, dan yang kelima ada peristiwa khusus. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nindi Hafizah. Keempat, ada keterampilan menulis. Pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas, sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Bryan, tahun 1979, halaman 3. Menulis juga merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat rumit. Dikatakan rumit sebab menulis merupakan muara dari keterampilan berbahasa yang lain dan masih perlu didukung oleh pengetahuan kebahasaan yang memadai. Di-unmute Nindi. Menulis menurut Crimson tahun 1976, halaman 2 merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu objek, memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menulisnya sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah dan jelas. Sejalan dengan pendapat di atas, Slayer tahun 2009 halaman 96. Surya Miharja juga berpendapat bahwa menulis merupakan suatu kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan. Menulis juga merupakan kegiatan berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Dalam keterampilan, bahwa sebagian dari keterampilan berbahasa, menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks. Hinton pada tahun 1983 halaman 96. Bahwa keterampilan menulis dikuasai seseorang sesudah menguasai keterampilan berbahasa. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, jika seseorang akan mahir dalam menulis apabila sudah berkemampuan menguasai keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan aktivitas manusia yang terarah dan sadar untuk menuangkan ide, gagasan, pikiran, perasaan, atau pengalaman dalam bentuk tulisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan menggunakan kalimat yang logis sehingga orang lain dapat memahami maksud yang disampaikan sesuai dengan tujuan penulis. B. Tujuan menulis. Hal terpenting dari memahami pengertian keterampilan membaca, menulis, berbicara dapat dimanfaatkan untuk dalam menulis tentu memiliki berbagai tujuan yang berbeda. Tujuan tersebut ingin dicapai oleh penulis melalui penggambaran lewat bahasa yang digunakan. Berikut ini ada beberapa tujuan menulis, yaitu yang pertama, tujuan informasi atau penerangan. Pada majalah atau surat kabar atau sejenisnya, tulisan yang bertujuan memberikan informasi sangat cocok untuk digunakan penulis. Pada koran atau majalah membuat tulisan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang isu-isu atau topik-topik yang layak untuk diberikan.
Ragam tulisan sangat luas dan variatif, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, pertanian, sosial, dan lain-lainnya. Tulisan dengan tujuan ini hanya menyampaikan informasi apa adanya, tanpa ada tendensi atau tujuan tersembunyi lainnya. Yang kedua, tujuan penugasan. Para mahasiswa dan peserta didik tentu harus mampu menulis dengan tujuan ini. Tulisan ini memang sengaja diperuntukkan untuk tugas-tugas yang diberikan oleh dosen atau pengajarnya. Tulisan ini dapat berupa tulisan paragraf, karangan, esai, atau makalah. Yang ketiga, tujuan estetis. Jenis tulisan yang mempunyai tujuan estetis biasanya dibuat dan dikarang oleh para sastrawan yang mencakup nilai estetis atau keindahan. Keindahan tersebut memang untuk diperlukan dalam tulisan yang bergenre sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan sajak. Tulisan dengan tujuan ini membutuhkan kepiawaian penulis atau pengarang dalam memilih atau menggunakan kata-katanya. Semakin piawai pengarang dan menggunakan gaya bahasa, maka akan semakin memberikan nilai estetika lebih pada karyanya. Yang keempat, ada tujuan kreatif. Tujuan ini tidak jauh berbeda dengan tujuan estetis, tetapi ada hal yang membedakannya, yaitu pada pengembangan substansi tulisannya. Substansi tulisan jenis ini berkaitan dengan alur cerita, penokohan, dan aspek lainnya. Tulisan kreatif memang lebih condong ke tulisan sastra rumah, baik perusahaan maupun puisi. Pada tulisan dengan tujuan ini, penulis dituntut untuk mengembangkan daya imajinasinya untuk menghasilkan karya-karya berbeda dan memiliki cita rasa yang tinggi. Yang kelima, tujuan konsumtif. Di era kemajuan seperti sekarang ini, tulisan dengan tujuan konsumtif sangat banyak ditemukan. Penulisan maupun pengarang sudah tidak hanya berpikir pada tujuan eksistensi, tetapi juga beralih ke konsumtif. Hal ini ditunjang dalam membaca. Kesempatan ini yang digunakan oleh para penulis atau pengarang untuk meraih keuntungan. Tidak hanya buku-buku bernuansa sastra yang terkategori dalam tujuan ini, tetapi tulisan lain juga tidak kalah gesitnya. Contohnya antara lain buku-buku motivasi, gaya hidup, pengembangan bakat, dan lain-lainnya. Jenis-jenis keterampilan menulis. Yang pertama, tulisan ilmiah. Tulisan ini merupakan tulisan yang disusun dengan sistematis dan kaidah-kaidah tersendiri. Tidak hanya pola atau sistematika, tulisan yang harus diperhatikan, tetapi juga dari sisi bahasa yang digunakan. Tulisan ilmiah dan juga dikategorikan sebagai tulisan akademik. Yang kedua, tulisan non-ilmiah. Tulisan ini merupakan jenis tulisan yang bersifat lebih bebas, tidak ada aturan-aturan yang mengikat secara kaku dalam tulisan itu. Tulisan dan ilmiah juga dapat dikatakan sebagai tulisan fiksi, rekaan, dan rekayasa. Mengapa demikian? Tulisan ini sengaja dikarang oleh penulis dengan berdasarkan imajinasi dan hayalan. Walau tidak semua tulisan non-ilmiah berdasarkan imajinasi, namun dapat digarisbawahi bahwa jenis tulisan ini memang tidak memerlukan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh sebuah tulisan ilmiah, walau berdasarkan imajinasi tidak dapat dikatakan. Selanjutnya yang ketiga ada tulisan semi-ilmiah atau populer. Sasaran atau objek yang dituju artinya penulis menginginkan cakupan yang luas untuk membaca tulisan dan tidak terkapling-kapling berdasarkan latar belakang pendidikannya.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, boleh diskusi langsung atau melalui e-learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.